Pemirsa, Polda Metro Jaya telah mengantongi nama dari bukti transfer terkait rencana gerakan makar. Untuk menyelidiki aliran dana itu, polisi akan menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK. Namun sejumlah nama yang sudah dikantongi itu belum dirilis ke publik. Siapakah donatur makar yang dimaksud? Apa motif dibalik donasi makar itu? Kita akan membahas persoalan ini dengan pengamat politik Jerry Sumampau. Selamat sore, Mas Jerry. Selamat sore. Terima kasih sudah hadir di studio kami di Prime Time Talk, Mas. Dan kita juga bergabung dengan pengamat politik lainnya yaitu Boni Hargens melalui sambungan telepon. Selamat malam, Mas Boni. Halo? Halo. Halo? Halo, Mas Boni, sudah bisa mendengar saya? Halo? Halo. Halo. Halo? Iya, Mas Boni, bisa mendengar suara saya? Ya, pemirsa, kami masih mencoba menghubungi Boni Hargens, pengamat politik, dan dialog pada petang hari ini membahas siapa sebenarnya donatur atau penyandang dana di balik dugaan aksi makar yang diusut oleh polisi. Kita akan coba bergabung dengan Boni Hargens. Halo, selamat sore Mas Boni. Halo. Halo? Iya, Mas Boni sudah bisa mendengar suara saya? Sudah. Oke, baik. Mas Boni, saya ingin langsung bertanya kepada Anda yang mengatakan bahwa makar ini sebenarnya sudah didesain. Apa maksud dari pernyataan Anda? Ya, kan kita menemukan beberapa indikasi ya. Ada pertemuan-pertemuan politik, terus kemudian ada konferensi pers Pak SBY di Cikeas tanggal 2 November. Lalu ada aktor-aktor politik lain yang kemudian sebagian ditangkap oleh polisi. Dan kelihatan memang ada linearitas yang tidak bisa dibantah antara pertemuan-pertemuan itu, konferensi pers Cikeas, aksi 411, dan seterusnya. Nah, apalagi Pak SBY sendiri juga sempat menegaskan bahwa aksi akan terus berlanjut sampai Lebaran Kuda. Dari situ aja by common sense kita bisa menarik kesimpulan, menarik hipotesis bahwa memang ada kekuatan politik ini di balik gerakan-gerakan ini. Nah, sekarang kalau soal makar, saya kira itu substansi makar itu kan ketika ada upaya secara real untuk menggulingkan pemerintah. Dan upaya dari kelompok Rahmawati, terus kemudian yang lain-lain itu untuk menuntut sidang istimewa di MPR pada saat aksi besar tanggal 2 Desember itu kan kelihatan bukan sebuah gerakan yang berdiri sendiri. Memang ada desain supaya aksi itu dikotori oleh atau ditunggangi oleh gerakan-gerakan yang radikal. Jadi ada kelompok yang memang berniat untuk mengacaukan aksi itu dengan ledakan-ledakan tertentu. Nah, kita apresiasi kepada TNI dan polisi yang justru mampu mengantisipasi itu terjadi. Nah, kalau terjadi misalnya kekacauan pada saat aksi 212, kelompok politik yang menuntut sidang istimewa ini akan memperoleh ruang untuk secara konstitusional menggulingkan pemerintahan. Nah, itu jelas makar, formatnya jelas. Jadi apa yang mau dibantah di situ? Oke, baik. Jadi Anda mau mengatakan bahwa tokoh-tokoh yang ditangkap oleh polisi pada pagi hari di 211 itu terhubung dengan konferensi pers yang dilakukan oleh SBY. Apakah maksud Anda bahwa ini semua di bawah kendali SBY apa seperti apa, Bang Boni? Saya belum berkesimpulan begitu. Tetapi bahwa by common sense bisa aja, siapa aja bisa buat kesimpulan begitu. Tapi yang saya lihat, gerakan makar dalam pengertian upaya menuntut sidang umum atau sidang istimewa atau apapun namanya di MPR persis pada saat aksi 212. Nah, dari informasi-informasi yang kita himpun memang ada kelompok yang ingin mengacaukan aksi 212 itu yang kemudian gagal karena polisi lebih dulu mengantisipasi itu.
Jadi ada kelompok yang ingin supaya aksi damai itu menjadi aksi yang kacau. Pada saat kekacauan terjadi, maka legitimasi terhadap pemerintahan kan otomatis hilang. Nah, ketika situasinya menjadi gamang seperti itu, gerakan konstitusional menuntut sidang istimewa akan memperoleh ruang. Nah, ini yang disebut makar. Jadi kelihatannya konstitusional memang ujungnya. Tapi sekali lagi, menurut saya yang paling bertanggung jawab adalah siapa yang menggerakkan semua kekacauan ini dan siapa yang mengeluarkan uang untuk ini. Okay. Sejauh ini ya, ini nanti urusannya polisi tentu saja untuk mengumpulkan bukti-bukti hukumnya. Tapi yang jelas dari pembacaan politik kita melihat ada bukan hanya individu, tetapi ada perusahaan-perusahaan asing juga ikut terlibat di dalam pendanaan gerakan-gerakan yang perusahaan asing yang mana, Bang Boni? Nah nantilah, makanya saya bilang ini kan pembacaan politik dulu. Nanti soal bukti-bukti hukumnya itu nanti silahkan itu nanti urusan institusi yang terkait. Tetapi dari pengamatan kami memang kelihatan kok ada perusahaan-perusahaan yang tidak nyaman dengan upaya penegakan hukum di negara ini. Dan mereka mengambil untung dari dulu karena sistem hukum kita yang kacau, yang korup, yang tidak profesional. Nah, kelompok-kelompok ini justru berkepentingan untuk menggulingkan pemerintahan ini. Okay. Nah, ini kebetulan gayung bersambut dengan kelompok politik yang punya tujuan-tujuan politik untuk menggulingkan pemerintahan ini. Jadi hanya momentumnya memang kelihatan menjadi satu. Mungkin saja agenda yang berbeda, tapi saya kira apa yang dilakukan oleh polisi itu sudah tepat, yaitu mengantisipasi terjadi kacauan itu. Coba wawancara ke institusi kepolisian yang lebih bertanggung jawab untuk informasi misalnya soal simpatisan ISIS atau pentolan-pentolan teroris ikut terlibat dan ingin mengacaukan aksi kemarin tetapi gagal karena polisi lebih dulu mengantisipasi. Nah, hal-hal macam itu kan kita hanya bisa membaca, dan apa yang dilakukan oleh polisi dan Kapolri bicara itu dengan tegas, menurut saya tidak ada yang salah sama sekali ketika dikatakan bahwa ada yang ingin makar dan sebagainya, atau ada yang ingin menyusup ke dalam gerakan damai itu dengan aksi-aksi teror. Memang itu real, bahwa itu tidak terjadi karena keberhasilan antisipasi dilakukan oleh penegak hukum. Oke, gitu. Oke, baik. Ditahan dulu Bang Boni, nanti kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Prime Time Talk. Saya akan kembali bergabung dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Raden Prabowo Argo Yuwono. Pak Argo, kalau nanti kemudian akhirnya diketahui seperti apa rangkaian ceritanya, kemudian diketahui dengan jelas siapa sebenarnya di balik aksi upaya makar ini, kira-kira akan dijerat pasal seperti apa, Pak, untuk para donatur itu? Ya, nanti kan kita lihat ya, apakah unsur-unsurnya dari pasal 107 atau 110 itu terpenuhi atau tidak, atau oleh pasal yang lain. Tentunya nanti penyidik nanti yang akan menilai atau mencari pasal-pasal yang akan dikenakan kepada para tersangka, para donatur tersebut. Ini masih bekerja, dan kita masih mengumpulkan semua alat bukti dan mohon untuk menunggu agar penyidik Polda Metro Jaya untuk cepat untuk menyelesaikan kasus ini. Demikian, Mbak. Oke, kalau boleh tahu Pak, mengapa ada yang ditahan dan mengapa ada yang dilepas? Apa pertimbangan polisi? Yaitu untuk penahanan itu kan subjektivitas penyidik ya, subjektivitas penyidik. Dan misalnya subjektivitas itu ada seseorang yang sakit, apakah kita paksakan untuk kita tahan? Kan nggak mungkin. Ya, kita untuk menghargai dan kemudian kita juga memberikan kesempatan untuk berobat. Kan tidak terus kita serta-merta kita mutlak gitu. Dan di dalam kuhap juga disampaikan bahwa itu dapat ditahan. Artinya bisa ditahan, bisa tidak. Tergantung daripada subjektivitas penyidik yang melakukan penyidikan kasus tersebut. Demikian, Pak.
Oke, baik. Terima kasih Pak Argo Yuwono untuk waktunya bersama kami di Prime Time Talk. Ya, saya kembali lagi ke Mas Jerry. Mas Jerry, kalau Anda melihat tadi jawaban-jawaban polisi, sepertinya memang belum mau untuk membuka kira-kira sebenarnya seperti apa dan apa yang sudah diketahui sejauh ini. Saya kira prosesnya sedang berjalan ya. Iya. Dan memang ini harus diklarifikasi betul ya, dibuktikan oleh kepolisian karena sudah ada penangkapan lalu opini sudah berkembang juga di masyarakat. Karena begini, ke depan kalau ini tidak clear betul, khususnya mendefinisikan makar yang dilakukan oleh yang diduga dilakukan oleh para tokoh ini gitu. Ini bisa menjadi presiden yang tidak baik juga bagi negara kita ini ke depan. Ini kan bisa menjadi alat dari penguasa untuk melakukan penindakan terhadap suara-suara kritis yang muncul di masyarakat. Itu bahayanya. Karena itu saya kira memang harus didefinisikan betul. Gejala ke arah sana sebagaimana yang tadi Boni kemukakan memang ada gitu ya, memang ada. Dan apa yang kemudian dikemukakan oleh kepolisian kan kita bisa melihat ada gejala-gejala ke arah sana. Cuma itu lagi ini harus dibuktikan betul. Artinya bukti apapun yang dimiliki polisi seharusnya dibuka saja kepada masyarakat. Mestinya, ya memang tadi Pak Argo mengatakan belum waktunya untuk membuka itu ya, karena proses penyelidikan masih sedang berjalan. Saya kira ini oke-oke saja. Tapi kalau nanti tidak clear ini yang repot kan gitu. Saya kira masyarakat sekarang membutuhkan penjelasan yang clear ya tentang ini karena karena tuduhan makar ini adalah tuduhan yang serius bagi para tokoh, dan saya kira kita masih punya trauma di masa Orde Baru dengan makar ini ya. Ini kan orang mulai berpikir dan mengembalikan lagi ini ke masa Orde Baru gitu ya. Karena ini bisa saja dilihat sebagai upaya untuk membungkam suara-suara kritis yang muncul di masyarakat. Saya kira sejak reformasi konteks kita sudah sangat berbeda. Demokrasi kita sudah sangat maju, dan karena itu kalau ada tuduhan makar seperti ini memang harus dijelaskan gitu. Tadi juga Bung Boni menjelaskan ini kan baru gejala-gejala. Gejala-gejala itu mungkin secara umum bisa kita lihat ada, gitu ya. Kalau kita belajar dari 411 gitu ya, kemudian ke 411 paling enggak ya. Memang apa gejalanya karena dilihat dari jumlah masanya atau dari mana? Saya kira beberapa orang itu memang berusaha untuk membakar emosi massa, gitu ya, 411. Rekaman-rekaman terhadap itu saya kira bisa kita lihat kok, bisa kita lihat. Makanya mungkin di 212 kemungkinan ke arah itu dibatasi atau langsung dihentikan oleh kepolisian. Saya kira itu baik gitu. Saya kira itu baik, dan ini kita apresiasi sebagai sebuah keberhasilan kepolisian ya, gitu ya. Jadi ruang demokrasi, ruang aspirasi itu tetap dibuka, gitu tetapi yang membakar itu kemudian diredam. Gitu. Tapi tindakan-tindakan ini harus dijelaskan. Gitu. Kita masih menunggu banyak hal penjelasan dari kepolisian untuk membuat ini betul-betul jernih, saya kira. Oke, baik. Kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Prime Time Talk. Ini adalah segmen terakhir dari perbincangan kita hari ini, membongkar donatur makar. Mas Jerry, adakah ketakutan kemudian ketika kemarin sejumlah tokoh ditahan oleh polisi dengan tuduhan dugaan makar, tetapi hingga saat ini kita tidak mengetahui secara persis apa yang sudah mereka lakukan sehingga membuat mereka menjadi ditahan. Adakah kemudian ini menjadi sesuatu yang menakutkan bagi orang untuk kemudian bebas berbicara atau bebas berpendapat? Ya. Yang kita lihat ya, yang diberitakan lewat media itu kan mereka kumpul-kumpul gitu ya, lalu merencanakan sesuatu, lalu ada upaya untuk menunggangi 212 kan itu, lalu mau ke MPR kan begitu. Nah kalau ini saja dijadikan alasan, saya kira
memang agak berbahaya. Lalu ada dana ditransfer ya. Mungkin memang PR kepolisian juga adalah menjelaskan siapa sumber dananya. Gitu kan tadi dugaan-dugaannya sudah banyak, tapi ini kan masih dugaan-dugaan ya. Publik atau kita bahkan tidak pernah tahu. Bung Boni tadi sudah menyebut nama, saya nggak tahu informasinya seperti apa ya. Tapi poin ini saya kira penting ya. Jangan sampai ini menjadi cara pemerintah untuk menghalangi orang lebih bebas berekspresi dalam iklim demokrasi yang sudah kita buka ini. Ini yang sebetulnya kita takutkan ya, apalagi orang-orang seperti kami ini kan suka juga bersuara kritis terhadap pemerintah ya. Oke, jadi kalau dari pemahaman Anda di mana sebenarnya batas bersuara kritis dan kemudian dituduh merencanakan makar atau dituduh mencoba menggulingkan pemerintahan? Kalau yang kita lihat dari itu, saya kok masih agak ragu kalau itu bisa dikategorikan sebagai makar ya. Karena itu makanya inilah kita tunggu penjelasan kepolisian ya. Tentu kita bukan tidak mengatakan bahwa itu juga tidak mengarah kepada makar. Bisa saja kemungkinan karena itu terbuka, apalagi memang ada momen-momen di mana ada situasi-situasi, aksi-aksi yang secara langsung bisa kita analisis ini bisa menjadi sesuatu yang diarahkan ke sana. Gitu kan, ini fakta-fakta yang sudah terjadi. Tapi kan fakta-fakta ini harus dirangkai dengan fakta-fakta baru yang mungkin kita publik tidak pernah tahu, supaya kita tidak khawatir bahwa pasal ini akan dipakai sebagai upaya untuk juga membungkam suara-suara kritis dari masyarakat ya, terhadap pemerintah gitu. Baik. Karena ini penting dalam rangka melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintahan ya. Karena kalau kontrol dan kritik itu ya bagian dari mekanisme demokrasi yang saya kira harus dihargai dan dihormati juga gitu. Oke, baik, kita tunggu penjelasan polisi secara bersama-sama supaya kita termasuk pemberi dana ya. Saya kira termasuk pemberi dana. Iya, gitu. Baik, terima kasih Mas Jerry untuk waktunya. Dan pemirsa, demikianlah Prime Time Talk kali ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami melalui email di news@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook dan juga YouTube. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Tasya Lutmila mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.